Bisa nggak? Mana sini Bunda bantu? Ambil colokannya. Iya, nih udah mulai lagi nih. Tuh. Tolong Kak Princess kasih tahu tuh Kak di grup Kak. Udah kubuka kan grupnya Kak Princess. Bilang balik lagi gitu. Tadi metong. Meninggoy. Apa? Sambil nunggu yang lain ya. Bentaran ya, geng. Tusuk gigi, geng. Ini kita bedah dulu. Ambil tusuk gigi belah no. Buruan. Temu nggak? Carilah. Mesti dia. Ada. Bocah ya on off handphone sampai jebol. Bentar ya, geng. Lanjut. Semua unek-unek Katria. Kejanggalan yang ada. Luapkan semua. Iya, pastilah. Bakal gue luapin lah. Karangga. Halo Katria. Iya, halo. Halo Bandung. Ibu kota periangan. Bentar ya. Ini ada aja bocil mah ya. Ditinggal emaknya sebentar. Pegangin. Bentar ya, geng. Mama kudu multifungsi. Jadi tukang servis, antar jemput, Gojek, ya kan, on. Ya kan, pakai tusukan sate. Nya, kiss dulu lah aku lah. Mesti ngomong aku. Dah, sono. Gitu, jadi pas tadi kita lagi ngomongin apa? Assalamualaikum Katria. Semangat terus, semoga sehat selalu. Ini Kak Priambodo udah lama banget ya, Kalang Priambodo. Itu kita yang waktu ngebahas tentang Polda, di Polda bukan sih? Itu kakak bukan sih? Apa gue salah orang? Kebanyakan orang gila aku bahas ngobrol sama orang tuh dari Sabang sampai Merauke, sampai orang Papua pun. Oh iya, sampai Pajaksa. Nah, Pajaksa tuh nanya gitu kan, apa yang menjadikan harapanmu sebagai perwakilan dari seluruh korban yang kamu bilang tersebar di Indonesia. Oh iya, tadi aku juga nunjukin bahwa ada kami buat sebaran peta, aku bilang gitu, di mana itu adalah total kerugian per provinsi gitu. Bah, udah kayak COVID aja kata dia gitu. Saya bilang, iya Pak, saya orangnya seserius ini kalau sudah saya katakan saya bisa. Saya pasti bisa. Saya tangkap kamu. Saya kejar kamu sampai kemana. Itu janji gue nangkep pelaku. Dia bilang coba aja kalau bisa. Dia ngomong gitu. Weh, dia nantang emak-emak turun gunung ya kan. Nah, jangan coba-coba sama kaum rebahan ya kan. Gitu. Angkat galon aja bisa, angkat gas aja bisa ya kan. Masa turun gunung nangkep dia nggak bisa? Bisa dong. Sekarang logika. Pajaksa bilang, apa kira-kira Tria? Jadi harapanmu. Saya bilang gini, oke, Pak, izinkan saya menyampaikan harapan kami. 1, kembalikan apa milik kami yang direnggut paksa oleh para pelaku. Bisa Pak? Dia langsung kayak terperangah gitu. Mungkin singkat omongan saya nggak paham dia apakah terlalu deep bagi dia untuk saya mengatakan demikian. Saya simple, saya bilang gitu. Bantu kami, rangkul kami, mengambil kembali hak kami yang direnggut paksa oleh para pelaku. Bahkan, saya katakan, mereka mengambil apa yang tidak kami miliki. Contohnya, kami dipaksa, diberi link untuk melakukan pinjaman online. Sehingga setelah kami tersadar bahwa kami terkena penipuan ini, kami mendapati kondisi
Kalau ini garis naas, kami berada di bawahnya, Pak. Di situ dia kayak terkejut gitu, gengs. Bahwa sedipli apa sih seorang pria menangani kasus ini. Jadi gue nggak pernah main-main. Jadi gue agak gedeg sama orang. Tau gedeg gak? Orang Betawi mengerti ya. Gedeg tuh, gedeg apa sih, gedeg tuh benci. Kalau udah empat ya, sebel. Nah, ketemu kan kata-katanya sebel. Kalau aku udah sebel sama orang gitu, nggak pernah gue senggol orangnya, geng. Gitu. Jadi gue udah bodo amat, ibarat gitu. Iya bener. Ya gitu udah, gue gedeg kalau udah gedeg sama orang. Gitu. Jadi gue bodo amat mau jungkar balik kayak mau gimana ya, gue nggak peduli. Terus saya bilang, saya orangnya straight to the point, dan saya nggak pernah bisa nanganin korban tuh begini. Gini Pak, saya nggak pernah bisa. Waduh, kenapa kamu begitu? Kasihan. Sabar ya. Kita berjuang bersama. Begini, ya udah, yang penting kuat ya. Gitu. Wah, itu Cafe Mi keren banget. Wallahi ya, teman-teman Cafe Mi itu keren banget. Gue bilang, Kak, kok lu bisa sabar banget sih, Kak? Gue mah kagak bisa. Gini, kita ada di mana? Kita ada di Paguyuban. Paguyuban gunanya apa? Untuk pergerakan. Lu mau maju apa mau mundur apa mau cuman di mari aja lu maju mundur cantik. Kalau lu mau maju mundur cantik kagak di mari tempatnya, ya. Kalau mau gabung ke Paguyuban sini, gue mau maju. Lu mau maju ke persidangan atau enggak? Kalau maju kita sepakat. Ya. Satu visi, satu misi, satu komando. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau terlalu banyak kepala, maju mundur cantik, kagak kelar-kelar. Aku bilang gitu. Boleh ditanya sama Kak Dewi, gimana grup ini dulu? Maju mundur cantik gitu kan. Yang ono ke sana, yang ono ke sono, yang satu ngarol, yang satu ngidul. Lah, kagak nemu-nemu dah. Gitu kan. Ya. Jadi aku nggak ini Kak Tiara, aku nggak ada, aku memang ketua paguyubannya, tapi aku gini loh, di sistem kita itu kita nggak bisa nah ngaranna, saya nggak bisa mengintimate, bukan mengintimate ya, kayak apa ya, Kak Firna itu sih itu gitu, tolongin dong, nggak bisa ya. Jadi silakan, kita sudah punya tugas masing-masing. Saya sudah memberikan kekuasaan masing-masing. Saya nggak pernah ikut campur tangan. Boleh tanya ke Kak, nih ada Kak Paguyuban korban penipuan, Kala Syahroni. Oh, Kalif. Dia mah ngakak mulu dia mah. Jadi tuh kata Kak Mel tuh langsung kontak admin aja. Kak Natali, gimana, sehat? Gak bisa. Gitu. Jadi kalau di kita itu, saya selalu bilang kayak ada petty cash, saya hanya meminjamkan rekening saya teman-teman ya gitu, karena kita kan bergerak terus maju. Saya nggak mau, saya orangnya gini, iya atau enggak gitu. Kalau enggak yaudah gue tinggal, gue cari yang iya gitu. Kenapa? Karena kita harus terus bergerak, kita nggak bisa nungguin dia, aku nggak bisa Katria, aku nggak bisa, gue cari yang lain gitu. Yang bisa siapa gitu. SKU baru gabung Kak. Aku mungkin kali ya, baru gabung Kakak, gimana Kak sidangnya? Ya gitu sidangnya. Gitu ya. Jadi nanti saya harap ke depan kita ada pergerakan kembali. Poinnya ya Kak Sinta, poinnya adalah LP kita sekarang adalah menghantarkan kita sampai dengan ke titik di pengadilan. Ya. Lalu akan ada agenda berikutnya
ya ini LP kita juga, tapi nanti izinkan saya membentuk kembali tim untuk melakukan pergerakan selanjutnya dengan tujuan fokus kepada pengambilan aset gitu. Jadi kita harus bergerak sesuai arahan gitu. Jadi aku tuh bergerak kayak ke Mabes aja. Aku boleh tanya deh sama ada Kak Dewi, ada Kak Lia, ada Kak Bari, ada Kak Fajra, ya. Gitu. Boleh ditanya bagaimana seorang pria bergerak hanya untuk melakukan dumas. Jadi saya nggak pernah mau mengatakan bahwa kita lebih baik dari kamu. We are better than you. Aku nggak pernah mau gitu. Kenapa? Karena orang yang sombong itu saya yakini itu asalnya dari jin, setan. Dan saya nggak mau jadi setan. Gitu, geng. Ya. Dan aku juga mau kasih tahu juga bahwa kalau aku bicara lantang, coba ada Kak. Kalau Kak Olive tau lah, gue orangnya kayak gimana. Gue orangnya strict to the point. Dan aku orangnya nggak pernah mau tertuju sama satu orang. Kalau pembahasan itu sudah diulang dan terjadi dengan rentan waktu yang cukup, menurut aku cukup dekat, dan itu pasti aku bahas. Dan aku tidak pernah tertuju sama satu orang, ya, tidak pernah tertuju sama satu orang. Tapi jikalau itu tercetus ketika dia yang berbicara, tapi bukan berarti saya menuju pada seseorang, ya, gitu. Itu pun ucapan yang saya keluarkan adalah juga untuk saya pribadi, untuk mengingatkan saya pribadi, gitu ya. Tim sosmed udah sampai juling menyaring para korban untuk bisa masuk grup KPO dan tim data yang tersedia. Tulus mendata data kalian, terus kalian keluar grup gitu aja tanpa ada info apapun. Jadi kami juga harus tegas. Tuh, ya, Kak Dewi, Masya Allah, dari awal paguyuban belum terbentuk sampai sekarang ada di titik ini, gak main-main guys. Ya, ini Kak Mel juga ya. Aku ini sedikit cerita ya, Kak Mel ini ada Palembang. Aku tuh ketemu beliau di sisi IC Polri ya, Kak Mel masih inget gak? Aku DM beliau, terus aku izin sama Kak Dewi selaku pendiri grup ini, apa saja aku izin loh ya gitu kan, aku izin, boleh nggak saya ngambil alih komando, saya bilang gitu, kalau diizinkan kita bergerak maju gitu. Dan boleh dinilai sama teman-teman, ini silahkan dinilai sendiri apakah pergerakan itu nyata atau tidak, ya, dinilai sendiri. Saya bergabung pada tanggalnya saya lupa, itu tepatnya di bulan Maret 2023. Lalu pergerakan pertama yang saya lakukan adalah bertemu dengan kurang lebih ada 7 atau 8 lawyer yang kala itu banyak direkomendasikan. Ya, kita mencari baik itu dari LBH, pro bono, ya, gitu. Namun semua yang gratis-gratis itu mengatakan ikhlaskan. Wah, gila, jiwa fighting gue disuruh ngiklasin. Mau dikipe, saplu, gue juga bisa, ya kan. Di situ keegoisan saya sebagai seorang emak-emak tidak saya merasa kalian kayaknya nggak pantas disebut lawyer gitu. Itu saya langsung menilai mereka seperti itu, ya, baik itu LBH, baik itu pro bono gitu, yang mengatakan bahwa ikhlasin aja Katria. Yes, tunggu dulu gitu. Lalu saya bilang sama teman-teman paguyuban dan tim inti kala itu semua perempuan. Ada saya, ada Kak Femi, ada Kak Dewi, ada Kak Meli, ada Kak Widya, ada Kak Yeriska. Ya, kami semua perempuan. Gitu.
kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Lalu saran-saran dari teman-temanku, coba bikin kantor pengaduan. Udah kayak zaman tahun 80-an gitu kan. 3 hari jujur teman-teman. Dari aku kena kejadian, aku kena tersadar bahwa gue kena kasus penipuan dan gue hilang begitu aja. Ada gue nangis, setiap gue sujud, setiap gue sholat gue nangis. Saksinya anak-anak gue, saksinya suami gue, saksinya ibu mertua. Ya. Kalau aku sholat di dalam kamar, di dalamnya lagi. Karena memang sebaik-baiknya perempuan adalah sholat di dalam ruangan sebuah rumah, gitu ya. Jadi gue sholat di situ dan gue teriak sekenceng-kencengnya, bodo amat orang mau ngomong apa, gue teriak begitu. Kalau kalian mau tahu, itu bulan Maret saya langsung temuin kurang lebih 8. Ada dari kalian PT Cash? Tidak ada, saya menggunakan dana saya pribadi. Tapi pergerakan itu juga untuk mewakili paguyuban. Lanjut, setelah itu kita bergerak lagi ke Mabes Polri. Coba Kak Dewi, waktu kita ke Mabes pertama kali, apakah kita ada PT Cash? Gak ada. Kami ongkos masing-masing. Ya, gitu. Setelah itu saya bilang, tolong kita bergerak tidak gegabah. Tolong, saya mau satu komando di saya bilang kita harus tersusun, terencana dan apik. Kalian boleh kasih saran, masukan, tapi izinkan saya mengelola, izinkan saya untuk menggali lebih dalam lagi dengan pakar-pakar yang memang kredibel di bidangnya. Oke? Tidak berhenti di situ saja. Baiknya gimana? Akhirnya coba deh kita ke Mabes dulu. Gue pengen tahu nih masukan mereka gimana. Karena mereka yang lebih paham SOP-nya di Mabes Polri seperti apa. Betul, ikhlas bapak lo, dasmu, gila lo. Tapi itu yang ngomong tuh LBH, gila, beneran serius. Wah, lu kalau jadi gue mungkin kali udah mencak-mencak kayak gitu ya. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman bahwa setiap usaha kalian, jempol kalian, sekecil apapun, itu pasti akan ada hasil. Impact balik kepada kalian apa? Ya, sampai pas dapat masukan suruh buka kantor pengaduan di Mabes Polri, gitu. Saya langsung mikir, siapa yang mau nyewa ruangannya? Siapa yang mau kita hire untuk standby di situ? Wah, enggak deh. Itu langsung gue coret gede-gede dari agenda gue. Kagak. 3 hari, 3 malam gue gak tidur. Mikir, gimana caranya ngambil masa sebanyak-banyaknya untuk bisa masuk tembus ke Mabes Polri. Oke. Waktu itu, gimana Katria? Tunggu, kasih aku waktu untuk berpikir. Akhirnya aku berpikir, Allahu a'lam bishawab, saya minta petunjuk dari Allah. Ya Allah, kalau memang Engkau takdirkan aku untuk melalui cobaan ini, berikan saya petunjuk apapun itu. Itu, gitu. Saya nggak tahajud, saya nggak tidur. Ya, saking nggak bisa tidurnya teman-teman. Gitu. Dimana waktu itu korban di paguyuban masih hitungan puluhan, nggak ada nyampe ratusan. 70 apa kalau nggak salah. 70 orang di dalam paguyuban tuh. Ya, jadi 70 orang, gila, untuk mencapai orang ratusan ribuan itu gimana caranya gitu. Akhirnya gue bilang, Kak Fem, Kak Dew, Kamel, 4 itu doang yang aktif ya, yang 2 lagi Kawit sama Kak Yeriska, aku nggak tahu kemana. Jadi yang 4 orang ini aja yang aktif. Terus aku bilang, kalau kita buka tim lagi gimana? Menurut Katria gimana? Soalnya kan ini masukan dari teman-teman lawyer nih yang aku kenal gitu kan, yang junior aku dulu gitu. Kita disuruh buka kantor pengaduan, tapi kan uangnya dari mana Kak? Gitu.
Kita aja cuma 70 orang, 70 atau 75 orang gitu kalau nggak salah. Terus masakan Katria apa? Kita bikin tim yuk gitu. Kan aku gerak nih, aku bikin tim gerak nih khusus DKI gitu. Siapa aja yang mau? Kagak deh, gue doang diri. Dari 70 orang itu, geng. Ya, terus tim data pasti kalau Kak Femi nanti aku tim data gitu. Ntar aku bikin begini ya Katria. Wah, itu langsung Kak Femi itu udah gak pakai ditanya, tapi aku boleh minta nggak Kak Fem? Datanya itu tolong diprotek supaya tidak bocor karena kemungkinan ini kita kayaknya ada kebocoran data. Oh siap Katria. Mau gimana Katria? Jadi cuman lo sama gue aja yang bisa ngakses, bisa gak? Bisa. Siapa lagi Katria? Lu minta apa lagi? Nah, nanti dibikin folder aja Kak, biar nanti kita ngebacanya kan gue gaptek nih, jadi gue tinggal ngeklik baik. Oh iya siap Katria, kita pakai Google Drive, jadi ngelink. Nah, terus gimana datanya Kak? Lu di Surabaya, gue di Tangerang. Gimana ceritanya? Pakai Google Drive Katria. Oh gitu. Oh, apa itu? Kagak ngerti gue. Pokoknya gue diajarin lah ceritanya. Sampailah ke titik akhirnya gue coba buka. Woi, ada yang mau kagak nih? Kita bikin tim tim media sosial. Gitu. Karena kan kita ini rata-rata kenanya di media sosial. Pasti banyak loh korbannya di media sosial, namun tidak dapat bersuara. Ya, nggak kayak gue nyablak mulu, ngomong mulu kerjanya. Terus yang kedua, nggak semua orang berani untuk mengungkapkan bahwa dia adalah korban. Ya apa ya, coba ngaku. Gue mah berani. Yang gue kena penipuan nih kayaknya. Suamiku cuma menunduk, geleng-geleng pala gitu. Tapi aku kasih tahu kenapa aku bisa sampai kena scam. Jadi kita ada informasi mendetail ya. Jadi aku orangnya harusnya, jadi kalau aku tuh kalau ngomong berdasarkan fakta dan informasi yang menurut aku memang tepat untuk aku sampaikan. Suamiku udah tahu banget aku orangnya gitu. Jadi nggak asal jeplak orangnya. Setelah itu kita bikin tim media sosial. Nah, terjadilah kalian inilah korban-korban yang masuk ke paguyuban. Itu Maret ya, bisa dihitung coba. Ayo hitung bersama. Ini saya mau menunjukkan ke kalian bahwa keyakinan kita dulu terhadap Sang Kuasa, Tuhan, Allah Haji wa Jalla. Saya yakin. Kalau orang-orang bilang Tuhan boten sare, ya, dan saya yakinin itu. Gitu. Banyak bilang, Katria aku diperlakukan gini mana? Lo yakin gak lo bisa berjuang bersama Kim? Lo kalau lo yakin, lo gandengan tangan sama gue. Ayo. Ibaratnya kita itu bikin bola salju yang kecil, lalu kita gelundungkan bola salju semakin lama makin besar. Ini masa ya, gue ngomongin masa ya. Ibaratnya ya. Kita itu gelundungan salju yang makin lama makin besar, bisa sampai satu rumah ini gitu kan. Ya kan, bisa sampai nembus ke lantai ketiga gitu, ibaratnya gitu. Pastikan itu akan menjadikan attention gitu, baik itu netizen, baik itu, nah itu yang aku pikirkan. Terbentuklah tim media sosial yang sekarang saya bilang ini, mau dibikin apa Katria? Gue butuh semua media sosial. Kenapa? Karena aku selalu mengumpamakan diriku, ya, sebelum aku mengumpamakan ke orang lain. Gue emak-emak tahun 8 berapa gitu ya, dimana gue nggak main tuh yang namanya X, ya, dimana Gen Z itu mainnya di situ semua. Oke. Sedangkan ada juga yang nggak main di IG tapi mainnya di TikTok, paham? Tapi di sini karena banyak banget teman-teman aku tuh main di TikTok tapi aku nggak main di TikTok, gitu. Ya, jadi kita rangkul semua, YouTube, TikTok, Instagram. Dulu masih Twitter, belum X ya, Twitter. Saya minta siapa yang mau jadi volunteer. Masuk, ada Kak Budi Sulis. Masuk, ada Kak Nona Olivia. Sebelum Kak
Kak Kris itu siapa ya? Gue lupa. Sebelum Kak Kris ada ya. Kak Kris yang megang FB gelombang ke-1. Terus Kak Meli sama Kak Dewi itu support YouTube gitu. Berkembang. Terus gue kasihan sama Kak Femi. Pagi dia kerja, malam dia harus ngedata kalian sampai jam 3 sampai jam 2 pagi. Kak Tria yang ini gimana? Gue udah molor. Gue bacanya pas subuh. Hah, Kak Fem, lu masih melek jam 2 ngedata teman-teman korban. Tuh yang gelombang 1 ya. Coba ya, mana yang gelombang 1? Gue. Gitu. Ya. Itu makanya saya kemarin marah itu sama siapa tuh yang orang Jakarta Barat kurang ajar itu manusia. Tanpa tahu ini forum perjuangan apa forum jual beli. Monkey banana gitu ya. Jangan asal ngejeplak mulutnya kalau lo belum ngerti pergerakan di paguyuban kita. Gitu. Ya. Dan akhirnya tercapailah kita sampai di titik gue nangis ya, geng. Ada Kak Citra, masuk Kak Ingrid, masuk Kak Toto. Dan gue bilang, wah kalian tuh orang-orang keren ya. Kalian tuh orang-orang hebat loh gitu. Kalian pasti bisa loh tanpa aku. Gantiin gue ya. Gitu. Enggak gitu semua. Gue gak tahu apa. Gue kayak induk semang. Yang kalau emaknya pergi, bocahnya pada ngintil. Gitu ya. Karena doain ngebacot kali gue ya. Gitu teman-teman. Jadi gue nangis seperti ketika kita melakukan pergerakan ke Mabes yang punya LP gerak ke lantai 10 ya, maksudnya yang punya pelaporan mandiri dan sudah terbit LP silahkan gerak ke lantai 10 dan saya Kak Citra bergerak untuk melakukan pengiriman Dumas. Kala itu kita melakukan 3, yang satu ke Kabareskrim Bapak Wahyu Widada, yang satu lagi Bapak Kapolri, Bapak Sigit, lalu yang ketiga Bapak Adi Vivit, Dir Cyber. Nah kita dapat disposisinya waktu itu di Dir Cyber ya gitu. Nah alhamdulillahnya lagi ternyata di cyber itu ada temennya Kak Femi. Jadi datanya itu langsung diberikan ke Pak Grawas kala itu. Jadi aku nggak tahu kita dipermudah cepat. Hitung ya, kita ngitung bareng-bareng ya. Nih, gue masuk Maret, April, Mei, Juni. Jadi Maret gue langsung bergerak. Putusan Maret, April itu pakai lawyer atau tanpa lawyer. Itu dibahas di bulan Maret, April. Akhirnya kita putuskan tidak pakai lawyer karena saya harus berpikir kepada mereka yang sudah mau ikut masuk bergabung di paguyuban, namun mereka untuk beli beras aja nggak bisa. Tapi mereka masih mau berjuang. Ya, gue harus memikirkan orang-orang demikian. Kalau gue mau egois bisa aja. Tinggalin mereka, nggak bisa bayar lawyer. Gue masih sanggup bayar lawyer gopay sampai 700, gue masih sanggup. Tapi saya nggak bisa begitu. Ya, geng. Jadi, kalau dibilang mungkin dari situ Allah mudahkan, Tuhan berikan kita kemudahan untuk sampai di titik ini dengan waktu yang cukup cepat. Oke, kita hitung waktu kembali. Gue Maret gabung, Maret ke April gue 1 bulan nih. Hitunglah April lah ya. April, Mei, Juli kita melakukan ini. April, Mei, Juni itu aku ngebentuk tim mengumpulkan massa se-Indonesia. Mudah nggak menurut kalian? Silahkan dinilai sendiri. Bukan aku mau sok ini ya, enggak. Tapi aku mau kalian berpikir bahwa seberapa seriuskah sih seorang Tria Mulyantina ini menghadapi kasus ini. Lanjut, April, Mei, Juni saya membentuk tim lalu mengumpulkan massa yang akhirnya alhamdulillah kita berkumpul di dalam paguyuban dan itu saya terkaget-kaget seluruh Indonesia. Ya, selalu saya minta ke Kak Toto, gimana caranya biar kita bisa tahu ya korbannya ada di mana aja.
dimintanya dibikin provinsi. Gue cuma minta Kak Toto bikinin file dong, dibagi provinsi biar gue ngomong sama penyidiknya gampang gitu. Kan emak-emak ini gaptek nih gitu. Siap Katria. Malah dibikinin peta sebaran. Makin canggih. Keren banget kata tuh. Gitu. Nih Katria, wah keren banget jadinya. Gitu. Dan aku pun terkaget-kaget seserius itu ternyata kita ya geng. Di tim inti. Dan kami juga tidak sedikit menemui karakter-karakter korban yang cukup apa coba Kak ini Kak, gue mau nanya ke ini paguyuban korban penipuan pokoknya gelombang satu. Gimana kita ketemu para korban yang unik-unik ya. Asli unik-unik banget orang-orangnya. Dan itu karakter loh ya teman-teman, saya selalu bilang. Tapi kalau udah ada yang di luar batas, gue yang marah. Gue yang marah. Dan itu keluar darah Palembang gue. Coba, Kak Olive, lu sampai gimana Kak Olive gue marahnya sama si pengkhianat di dalam grup. Dia sampai gemeter katanya. Kak, apa bahasanya Kak? Lo kalau gemeter? Tremor. Katanya gue sampai tremor loh. Denger suara lo, gila. Itu gue. Gue orangnya baik, tapi lu jangan ganggu gue. Gue tanya dulu, lu kesinggung sama gue ada apanya? Lu gak suka gue tuh di mananya? Tapi giliran gue tembak lu kabur pakai kaki 1000. Ya. Gue todong lu untuk melakukan hal pergerakan atau pengorbanan di paguyuban, lu dengan 1001 alasan. Sekalian aja lu ikut itu casting 1001 malam. Gitu. Ya, very annoying. Exactly, very annoying orang-orang itu. Dan dia membicarakan tentang tim inti, dia membicarakan tentang tim media sosial. Siapa lu, woi? Gitu kan, woi. Oh, woi. Oh, enggak main-main dia, tremor aku. Tuh, Kaoli sampai tremor loh. Dia tahu marahnya gue kayak apa. Kak Toto padahal udah ngingetin, jangan Kaoli jangan kasih tahu Katria. Katria tuh kalau udah marah, dia tahu. Jadi kami itu di tim itu udah tahu sifat kami masing-masing. Ya, teman-teman. Jadi yang sabar mana, yang legowo mana, yang tremoran. Yang orangnya naik hitam gue, contohnya. Orangnya cepet naik hitam gitu ya. Marah di mana? Di grup kakak? Iya, di grup lah. Aku marahnya karena ada yang fitnah. Gitu. Gitu ya, ada yang fitnah. Gue dan tim inti lainnya. Mau gue kaplok baik. Gitu. Jadi makanya tadi kemarin saya bilang, tolong jangan fitnah saya lagi. Gitu. Sekali lagi saya temukan demikian, saya akan mundur tanpa aba-aba. Silahkan kalian lanjutkan sendiri. Saya akan nyerah. Saya nggak tahu di mana letak kesalahan hati kalian yang melakukan hal demikian terhadap saya, menyerang secara pribadi, lalu diminta menggantikan tapi nggak bisa. Gitu. Saya minta bukti nyata karena korban yang mau dibawa bukan orang-orangan sawah. Kalau orang Sunda bilang mah bebegig sawah. Nyaho tuh. Ya, lain bebegig sawah eta teh. Orang nyaho tuh. Jangan main-main gitu ya. Kurang lebih gitu. Gitu. Iya. Sumatera emang gitu kan. Jadi Sumatera tuh kalau orang nggak marah aja ngobrol ya. Ini ayahku, papaku itu
kalau ngobrol, kalau ketemu sama keluarga Palembang tuh yang ngomong 2 orang, tapi ramenya kayak bawa se-RW, se-RT kurang, se-RW. Gila, se-RW berarti berapa RT, berapa kakak tuh. Rame bener, ya kan? Terus kayak marah-marah, padahal bukan marah-marah ya, gitu. Tapi aku tidak bisa menahan emosi, jadi aku membludak dan akhirnya diomelin Kak Toto karena aku jadi tremor sendiri. Lu sih Kak Olive kasih tahu pakai FN yang diomelin siapa yang tremor saya yang ngasih info gitu. Jadi silahkan dinilai sendiri bagaimana pergerakan yang saya lakukan terhadap paguyuban ini dari mulai saya bergabung, saya menyusun rencana, saya mencoba membuat tim agar bisa merangkul para korban tanpa kecuali, dan saya tidak boleh memandang bahwa lu rugi berapa, gua rugi berapa, karena range kita di masyarakat itu berbeda-beda. Saya paling marah kalau diwawancara di televisi, saya selalu tekankan gini, kamu tahu nggak, saya tidak katakan level, saya katakan range-nya, teman-teman. Range kita berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa 100 juta bisa saya gapai dalam beberapa hari. Ada yang mengatakan bahwa 5 juta yang hilang di rekening saya adalah hidup saya, Katria. Itulah adalah uang saya untuk memberikan makan anak-anak saya. Uang itu untuk kehidupan kami satu keluarga. Jadi, jangan pernah katakan uangmu kecil. Itu hasil keringatmu, bukan? Nah, hukum kala itu, aku bilangnya. Gitu. Jadi, nggak kisah ya, lu mau rugi ke berapa. Tapi yang penting, lu sesuai datanya, ada, lengkap. Kagak main-main. Gitu. Oke. Oke, teman-teman, mungkin kisahnya segitu. Untuk persidangannya demikian informasinya. Saya udah mulai capek nih, udah mulai berasa nih capek banget. Ya. Nah, sekarang perjuangan kita adalah untuk mengejar aset. Untuk ngelek. Nah, iya, ngelek ya tadi ya. Ini kabel internet gue sama tukang sebelah rumah digulung, gengs. Berapa hari? Seharian anak gue sampai ngambek-ngambek, bunda ini kenapa gitu. Ternyata tadi teknisinya pagi-pagi datang, gue bilang gue mau ke kejaksaan nih, lu lama banget datangnya, buruan gitu. Digulung jadi internetnya, tapi gak tahu deh tuh, Bu kalau ngelek lagi saya ditelepon aja Bu gitu. Saya udah mulai lelah nih, udah mulai berasa lelahnya. Jadi yang penting saya sudah menyampaikan hasil sidang tadi dengan saksi dari penyidik bahwa kena tapi bukan LP garing B. Oke. Ternyata informasi dalam persidangan adalah berdasarkan laporan masyarakat begitu banyak dan cukup masif sehingga mereka melakukan dianalisis gitu ya. Nah, langsung saya menarik benang merahnya bahwa ada korban yang melakukan pelaporan di Polres Jakarta Timur apa Jakarta Barat, saya lupa, mohon maaf. Itu mengatakan, Katria, waktu aku bikin laporan itu polisinya ngomong gini, masa iya nih kasus kayak begini nih ada kali 700 gitu. Nah, saya sempat bilang lah, kalau 700 kenapa enggak direspon, kan polisi itu bergerak berdasarkan laporan gitu. Nah, nyambung ke situ ya teman-teman, kenapa makanya SP2HP kita rujukan pertamanya adalah LP garing A, yaitu temuan daripada penyidik. Nah, terlacaklah si Injo ini gitu. Injo ini ketangkapnya bagaimana caranya? Ada TPPO yang kabur 4 orang, lalu
memberikan informasi fotonya Shinjo ketika di Dubai gitu ya, Uni Arab itu gitu, Uni Emirat itu. Eh, Akhirnya dia lagi pulang ke Indonesia, Shinjo ini gitu. Jadi dia habis 3 bulan ke sana, dia pulang ke Indonesia karena istrinya mau melahirkan. Tapi informasinya di penyidik adalah Shinjo ini ditangkapnya di Bandara Soekarno-Hatta ketika landing dari Dubai. Tapi tadi di persidangan kan nggak mungkin bohong ya teman-teman gitu. Dia ditangkapnya sudah berada di Bandung di rumahnya ya. Gitu. Jadi dia dibawa ke ditangkapnya di Bandung gitu teman-teman. Langsung dibawa ke Mabes Polri gitu ya, ditangkap. Nah, dia itu sebagai translator. Nah, translatornya itu jaraknya dia selama bekerja itu dari bulan Maret, April, Mei. Nah, untuk 5 orang yang namanya disebut di dalam sidang pertama ketika pledoi adalah Sakti, lalu ada Kak Dian, ada Kak Roseli, ada Kak Putri, ada Kak Adit ya. Gitu nama panjangnya gue lupa, pokoknya sebutannya itu 5 orang itu rentan waktunya ketika si Injo ini sudah bekerja di sana gitu. Lalu si jaksa agung bilang, tapi nggak menutup kemungkinan sebelum-sebelumnya tuh udah terjadi. Saya bilang gini, oh oke, Pak Jaksa, saya bilang gini, Pak Jaksa Agung, saya bilang, eh jadi waktu kloter saya itu di bulan 2023 awal, sebelum Injo ini masuk ke sindikasi Cina ini gitu. Itu bahasa kami itu cukup aneh gitu loh, kayak bahasa robot gitu loh, ya. Nah, bukti-bukti ini nanti yang akan saya sebut di dalam persidangan, gitu teman-teman, ya. Terus sidang besok itu tanpa ada surat panggilan karena tadi sama jaksa penuntut umum langsung ditetapkan siapa yang akan maju ke persidangan hari Rabu di jam yang sama sekitar jam 2 atau jam 2 lebih, ruangan yang sama gitu. Bapak minta saya karena uh, orang yang cukup memahami dari awal pergerakan sampai di titik pengadilan, lalu elemen-elemennya ya, kenapa gue dipilih gitu. Terus yang kedua ada Kak Lia, elemennya adalah bahwa dia adalah salah satu korban yang nominalnya cukup besar. Yang ketiga Sakti, Sakti itu elemennya adalah waktu waktu Sinjo, karena kan Sinjo nih yang lagi didakwa, si siapa Sakti itu terkenanya ketika Injo sudah masuk ke dalam sindikat ini. Lalu elemennya Kak Bari itu ini kita lagi nggak ngomongin Boboiboy ya, geng. Kita lagi ngomongin kenapa sih dipilih si Bari, kenapa sih dipilih si Tria, kenapa sih dipilih si Lia gitu ya, geng. Yang paling besar 1,7 miliar. Kalau Kabari itu dia punya bukti penggerebekan ya, yang di mana dia melakukan tracking dana, muara dana, terus setelah itu bukan si korban, ya dia melakukan ada indikasi dari si tersangka ini yang melakukan transfer langsung bermuara di mana, terus adanya aliran dana ke salah satu orang ketika di search di IG itu muncul dan ternyata dia adalah salah satu influencer gitu. Dia buka tapi namanya endorse ya, endorse. Nah, si Kabari ini pura-pura mengendorse gitu. Akhirnya dia mencoba lah gimana caranya buat dapetin alamat mereka. Lalu mereka coba untuk melakukan penggerebekan, Kabari didampingi teman angkatannya ya, gitu. Angkatan bersenjata Republik. Gitu. Namun karena gitu dia di backup ya teman-teman. Jadi dia melakukan penggerebekan, tapi mereka nggak mau ngaku gitu. Terus saya bilang kenapa nggak didalami gitu loh sama penyidik ya, penyidik kita di Mabes Polri. Aku nggak tahu kenapa, makanya aku minta bantuan sama Pak Jaksa untuk bisa menggali lagi. Jadi nanti kan dikembaliin lagi nih
kok ada kesaksian begini dari korban gitu loh, kenapa ini nggak didalami gitu. Kenapa ini nggak dijadiin tersangka. Termasuk PT Tri Usaha Berkat nanti akan gue bahas. Kayaknya gue bakal panjang sendiri nih. Gitu ya. Jadi ada PT Tri Usaha Berkat, adanya literasi keuangan, lalu kemarin adanya 3 orang tertangkap di daerah Jakarta Timur gitu teman-teman. Itu akan gue bahas nanti ya. Kenapa? Balik lagi. Aset gitu gengs. Ya kan? Jadi kalau ada aset, terkait aset gue maju terus pantang mundur. Yang email ini ada lumayan, bukan hanya 1 orang. Ya Allah banyak banget. Iya benar. Nggak slow respon, makanya tadi aku suruh ngitung waktu. Nggak ada slow respon ya geng. Hati-hati berkomentar. Hati-hati berasumsi. Dipelajarin dulu ya. Dipelajarkan dulu, baru berkomentar. Jadi, tadi makanya aku suruh berhitung dari bulan apa aku gabung. Lalu kita melakukan Dumas di bulan apa? Di bulan Juli ya. Juli akhir. Lalu 10 hari kemudian aku diundang Net TV, diundang El Sinta, diundang Pro1, aku diundang Kompas TV, diundang ke podcast gitu ya teman-teman. Dalam waktu rentan 10 hari itu akhirnya kita diundang ketemu dengan Pak Kanit ya, Komandan Irfan di Mabes Polri lantai 15, lalu kami diarahkan ke lantai 16 ya. Waktu itu 4 garda depan yang namanya saya cantumkan dalam Dumas ya gitu. Yang mewakilkan rencananya mereka adalah garda depan yang mewakilkan para korban se-Indonesia ya. Agustus nih, coba ayo hitung, kita berhitung ya teman-teman. Tolong jangan berasumsi. Saya malah meng-appreciate teman-teman dari Polri ya untuk melakukan hal demikian, tapi kita tetap harus berjuang. Jadi enggak mangkut baik ya. Enggak gitu juga rule-nya. Jadi kita harus mengkawal kita punya kasus ya gitu. Agustus tanggal 3 kita LP terbit. Anyo. Tanggal 2 itu kita menyerahkan data di gelombang ke-1. Makanya ada gelombang 1 gelombang 2 karena berdasarkan saya rapat dengan Komandan Irfan, data yang mau digodok atau mau ditelusuri atau mau di-tracking itu nggak bisa data bergerak. Makanya kita putus datanya di gelombang 1. KVM nggak bisa bergerak nih. Diputus aja. Yang selanjutnya gelombang kedua. Karena gue kasihan sama Kak Femi, sama Kak Toto, bayangin nggak? Data kalian tuh sampai subuh jam 5, jam 6 baru tidur. Tidur 2-3 jam dia bangun lagi, dia berangkat kantor. Gila nggak? Sampai segitunya loh tim inti. Apa peduli sama kalian. Terus dengan ada semena-mena sama tim inti, gue gibas loh pada. Sampai sebegitunya loh tim inti ngerangkul kalian para korban. Terus nggak di-appreciate, wah gaplokin bolak-balik nih mama ya. Beneran ya. Gue udah pakai bahasa preman nih. Serius, gue gamparin bolak-balik kalau ada orang kayak begitu. Siapa lu? Gitu. Lu nggak tahu apa-apa, jangan kurang ajar ibarat gitu ya. Kalau ada yang sok tahu gitu loh. Ada orang kayak gitu tuh ada gitu loh, gengs. Jadi makanya gue bilang izin ya saya bikin kayak kata-kata penyemangat lah gitu. Kata-kata penyemangat apa Katria gitu. Gila udah kayak motivator aja gue. Jadi gue selalu tekankan karena sering terjadi hal-hal demikian. Unik, saya katakan unik ya. Gue gak bilang aneh. Gue katakan unik.
Uniknya berbagai karakter kalian seluruh Indonesia yang kami tangani dalam kasus ini. Hmm, lalu kami tapi masih tetap merangkul kalian gitu. Dan saya coba bilang, ayo yuk, masih tetap kita rangkul, ayo yuk, respect each other-nya. Karena gak sedikit loh korban tuh ngomong gini, ayo yang sadar deh. Kak, aku tuh udah berapa hari dicuekin sama tim data. Kak, gitu. Tim data bilang, iya Kak Tria, aku jadi gak enak sama Kak Tria. Lu jangan gak enak sama gue. Lu ada waktunya kapan? Udah lu gak usah pedulin itu. Kenapa? The real of life lu itu yang penting. Lu kerja, lu ngurus anak, lu ngurus keluarga, lu masih ngurusin korban. Lu keren. Gue ngomong gitu loh. Oh gitu ya Kak Tria? Iya. Lu ada waktu, ya lu pakai. Gak ada waktu, ya gak apa-apa. Jadi Kak Tria nanti kalau pas aku libur, atau enggak aku lagi pas lagi makan siang. Bayangin lagi makan siang dia masih ngedata lu para korban. Madi kipe lu ngomongin kita di belakang. Siapa lu? Gitu. Bayangin lagi makan sambil ngedata. Otak di mana? Ya kan? Itulah makanya aku mencetuskan respect each other. Ya. Gue ngomongnya udah songong nih. Kenapa? Karena banyak yang songong. Gak ngerti rule-nya. Gak ngerti apa rule-nya, dia main apa ya, kayak menilai seakan-akan tuh kita polisian yang 24 jam, seakan-akan tuh kita lawyernya mereka yang kalian bayar gitu dengan uang ratusan juta biaya operasionalnya. Woi, otak gue, tenaga gue gak lu bayar. Kalian cuma ngebantu ongkos gue warawiri. Sama gantiin beli aqua. Nggak aqua deh sekarang, gue nggak mau aku. Teh kotak aja di teh kotak. Free Palestine. Gitu ya geng. Jadi itu makanya kenapa gue keras untuk itu. Tapi gue baik. Gue gak mau ninggalin lu yang mau berjuang. Gue mau ngerangkul kalian yang apa ya, yang kalian pikir itu gak mungkin terjadi. Gue mau ngasih tahu ke kalian bahwa setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Namun hasilnya itu tergantung kepada kalian, bagaimana kedekatan kalian sama Tuhan. Gitu. Ya, jadi aku harap kalian bisa saling respect each other-nya. Jadi kata Kak Femi bilang, bagus tuh Kak Tria, respect each other, support each other, dari korban untuk korban. Jadi bukan dulu lantai ini grup buat jual beli apa gimana. Otak lu cuma segede udang. Nggak nyampe berarti. Kalau nggak nyampe, pelajarin dulu. Tanya dulu. Jangan sok tahu. Orang yang sok tahu nyasar di jalan. Gitu. Nggak ada. Tadi kalau ini Kabian ngomongnya apa, TPPU, nggak ada tindak pidana pencucian uang. Kalau yang Jo ini ya, yang Jo ini nggak ada indikasi TPPU. Tapi kalau kita nah itu dah, ini nih, makanya gue bilang malam ini dah ngomong dah ayo gitu, karena besok itu banyak banget agenda yang gue mau ngomongin gitu loh sama tim inti. TPPU, bagaimana kita harus mengatur
dan kita dipercaya sama hakim bahwa di paguyuban ini secara adil melakukan pengembalian dananya gitu. Kayak gitu-gitu itu perlu dibahas loh, geng. Bukan hal perkara gampang gitu udah masuk ke ranah yang nggak main-main loh ini. Ya kan, salah dikit tuntut, salah dikit tuntut. Wah, gue pitakin lo ntar lo ya kalau ada yang nuntut-nuntut. Gue seret beneran, gue seret tuntut balik kalau ada yang sampai melakukan hal itu. Gue seret balik, gue yang nyeret balik ke pengadilan. Ya takut gue. Ama ama yang 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 dia nantangin gue nih, gue ditantangin ya sama si pelaku nih. Gue bilang anjrit, gue ditantang, tunggu loh. Gue orangnya nggak bisa ditantang, gue ladenin. Ibaratnya gitu ya, kalau orang Palembang, lu jual gue beli. Gitu dia. Jadi ibarat sampai kalau ada yang begitu, tadi saya bilang sama Pak Jaksa, siapa Pak yang mau nuntut Pak? Enggak Bu, bisa aja, karena kan kita nggak tahu kan. Enggak, siapa yang mau nuntut Pak? Bapak kasih tahu orangnya, saya yang maju, saya tuntut balik dia. Berdasarkan apa dia menuntut Bapak? Jangan main-main sama gue ya. Karena namanya hulhu alam bisawab, manusia yang berhubungan dengan duit itu udah pasti kalap. Ini gue udah ngomong ya, bye-bye. Gue sama laki gue gitu, gue sama emak gue begitu, gue sama anak-anak gue begitu. Gue mainnya poin, karena anak gue laki semua. Di kesalahan yang sama, 1 poin. Masih baik nih mulut. 2 poin, di kesalahan sama. Kakak 2 poin. Dia udah tahu, mereka udah tahu. Kalau gue udah ngomong, 1 poin, 2 poin, kali ketiga, wah, gue muntah. Gue tarik ininya. Dan mereka langsung gak ada yang berani. Laki gue galak, tapi gue lebih galak dari dia. Kalau salah. Tapi kalau gue yang salah, gue harus berani bertanggung jawab. Contohnya, kasus ini. Saya melakukan kesalahan. Kesalahan ini saya lakukan, saya yang melakukan, walaupun tidak ada yang mau berhadapan dengan kasus. Tidak ada yang mau ketipu, tidak ada yang mau kejebak. Tapi saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Saya bertanggung jawab telah menghilangkan fasilitas kenyamanan anak-anak saya. Saya yang menghilangkan. Dan saya bertanggung jawab. Dan saya minta izin. Izin saya, restumu, ridomu, langkahku. Saya izin bergerak maju. Izin saya berikan. Maju gue. Gitu kurang lebih teman-teman. Jadi udah kesepakat ya. Wah, habis lagi geng. Udah ya. Kurang lebih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sidang hari Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night all.